Pernahkah kalian membayangkan sebuah game yang digadang-gadang akan menjadi Minecraft killer? Game yang ditunggu oleh jutaan orang selama bertahun-tahun, tiba-tiba lenyap begitu saja? Beberapa bulan yang lalu, itulah yang kita rasakan. Harapan itu hancur. Kabar beredar bahwa Hytale resmi dibatalkan. Bukan sekadar ditunda, bukan di-delay seperti GTA 6 yang tak kunjung rilis, tapi benar-benar berhenti. Riot Games, raksasa di balik game ini, tampaknya mengangkat tangan. Mereka tidak sanggup menanggung beban ekspektasi yang begitu besar dan kerumitan teknis yang terjadi di balik layar. Kita semua mengira tamat sudah riwayat Hytale. Game ini tidak akan pernah melihat cahaya matahari. Tapi, tahukah kalian, kadang satu cuitan, satu momen kecil di internet bisa mengubah segalanya. Satu tweet ini telah menyelamatkan sebuah industri. Hytale tidak mati. Hytale telah bangkit kembali. Dan cara kebangkitannya benar-benar gila. Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana Hytale diselamatkan dari jurang kematian, kembalinya para legenda, dan apa artinya ini bagi kita para gamer. Siapkan diri kalian. Untuk memahami betapa besarnya berita ini, kita harus mundur sedikit. Kenapa Hytale sempat dianggap batal? Singkat cerita, dulu Hytale Studio atau Hypixel pernah dibeli oleh Riot Games. Tujuannya jelas, dana lebih besar, sumber daya lebih banyak. Tapi ternyata uang bukan segalanya. Masalah utamanya ada di dapur mereka. Di bawah naungan Riot, mereka mencoba mengubah fondasi game ini dari legacy engine atau mesin asli mereka ke C++. Terdengar keren kan? C++ itu bahasa pemrograman yang powerful. Tujuannya mulia, supaya Hytale bisa dimainkan di semua platform. PC, konsol, HP, semuanya. Riot Games ingin Hytale ada di mana-mana. Tapi realitanya, neraka bagi para developer. Mengubah engine di tengah jalan itu seperti mengganti fondasi rumah saat atapnya sudah dipasang. Coding menjadi sangat sulit, pengembangan melambat drastis. Lihat saja Minecraft Bedrock Edition yang juga menggunakan C++. Kalian tahu kan betapa kacaunya versi itu kadang-kadang? Banyak bug, mekanik yang aneh. Nah, itulah mimpi buruk yang dialami tim Hytale. Karena kerumitan inilah, Riot Games dikabarkan angkat tangan dan membatalkan proyek ini. Di saat semua harapan hilang, masuklah sang pahlawan kita, Simon, CEO dari Hypixel. Ini adalah plot twist yang tidak disangka-sangka. Simon memutuskan untuk mengambil langkah beresiko tinggi. Dia tidak membiarkan mimpinya mati di tangan korporasi. Simon dan timnya memutuskan untuk membeli kembali Hytale dari Riot Games. Bayangkan dedikasinya. Dia mengambil alih kembali proyek yang sudah rusak ini. Dan keputusan pertamanya sebagai pemilik baru, back to the roots, kembali ke akar. Simon membatalkan rencana ambisius C++ yang menyusahkan itu. Dia memutuskan untuk mengembalikan Hytale ke legacy engine. Apa artinya? Artinya pengembangan game tidak lagi dipersulit oleh keinginan untuk rilis di semua platform sekaligus. Untuk saat ini, Hytale akan fokus eksklusif untuk PC. Ya, pengguna PC, kalian menang kali ini. Dengan kembali ke mesin lama, proses pengembangan bisa berjalan jauh lebih cepat dan stabil, seperti visi awal mereka sebelum diakuisisi Riot Games. Dan yang lebih menyentuh lagi, Hytale Studio mempekerjakan kembali orang-orang lama. Sekitar 30 developer asli atau OG, para veteran yang dulu membangun Hytale dari nol, dipanggil pulang. Mereka kembali ke kantor untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Ini bukan lagi sekedar bisnis, ini soal passion. Oke, cukup soal drama di belakang layar. Pertanyaan terpenting kalian pasti, Bang, kapan kita bisa main? Berita baiknya, sangat segera. Simon dan timnya mengkonfirmasi bahwa dalam beberapa hari ke depan sejak pengumuman ini, mereka akan merilis tanggal resmi untuk akses pertama atau early access. Tapi tunggu dulu, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Mereka sudah memberi peringatan keras. Hytale Studio mengklaim bahwa versi yang akan kita mainkan nanti adalah unpolished raw product. Artinya apa? Produk mentah yang belum polesan. Bakal banyak bug, bakal ada glitch. Pengalamannya mungkin belum sempurna, tapi menurut saya itu tidak masalah. Lihat Cyberpunk 2077, saat rilis, game itu dihujat karena bug-nya lebih banyak daripada kontennya.
Tapi lihat sekarang, ratingnya overwhelmingly positif di Steam. Kenapa? Karena developernya mendengar, memperbaiki, dan memolesnya. Hytale mengambil pendekatan yang sama. Daripada kita menunggu game yang sempurna tapi rilisnya 10 tahun lagi, mending rilis sekarang dalam keadaan mentah, lalu kita komunitas membantu mereka memperbaikinya lewat feedback. Salah satu keuntungan terbesar kembalinya ke Legacy Engine dan fokus di PC adalah satu kata, modding. Kita tahu Minecraft hidup abadi karena mod. Skyrim hidup belasan tahun karena mod. Hytale, mereka sangat terbuka soal ini. Tim developer menyatakan bahwa Hytale akan sangat open terhadap modifikasi. Ini adalah kabar gembira bagi para kreator. Bayangkan konten yang tidak terbatas. Bosan dengan game aslinya? Pasang mod. Ingin mekanik baru? Bikin mod. Dengan kembalinya kendali ke tangan Simon, kebebasan komunitas untuk mengutak-ngatik game ini dijamin aman. Kita tidak akan dibatasi oleh aturan ketat platform konsol atau mobile yang biasanya anti-mod. Dan mereka tidak main-main. Mereka menjanjikan frequent updates atau update berkala untuk 10 tahun ke depan. Mereka ingin membangun ini pelan-pelan, start small, tumbuh bersama komunitas. Persis seperti bagaimana Minecraft tumbuh dari game kotak-kotak sederhana di tahun 2011 menjadi raksasa seperti sekarang. Jujur, saya merinding. Efek domino dari satu keputusan ini luar biasa. Dari game yang divonis mati oleh raksasa industri, diselamatkan kembali oleh penciptanya, dan kini siap rilis ke tangan kita. Ini adalah bukti bahwa dalam industri games, passion dan cinta pada komunitas terkadang bisa mengalahkan logika bisnis korporasi. Meskipun nanti gamenya masih banyak bug, meskipun masih mentah, fakta bahwa kita akhirnya bisa menyentuh dunia Hytale adalah kemenangan besar. Saya pribadi sangat excited untuk mencoba versi early access-nya nanti. Apakah Hytale akan benar-benar membunuh Minecraft atau mereka akan hidup berdampingan sebagai dua raja sandbox? Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim yang kecewa karena grafisnya mungkin tidak se-next gen janji awal? Atau kalian tim bersyukur karena akhirnya game ini rilis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian ingin membaca detail kelengkap dan roadmap mereka, saya sudah taruh link website resminya di deskripsi. Jangan lupa like video ini jika kalian sama hype-nya dengan saya, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update Hytale selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, have a nice day, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!